Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun sampai saat ini kita masih tetap dalam pembelajaran daring. Nah, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita, materi kita yang baru, sesudah kita melaksanakan ujian tengah semester. Nah, adapun materi kita pada hari ini adalah mengenai cerpen. Sekali lagi, materi kita hari ini adalah materi yang baru, yaitu mengenai cerpen. Nah, adapun KD kita pada hari ini adalah KD 33, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sesudah pembelajaran ini kamu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian cerpen. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri cerpen. Dan yang ketiga, menjelaskan struktur cerpen. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan membahas lebih dalam materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Sang Pencipta. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu. Dan para murid-Nya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, cerpen. Apa itu cerpen? Ya, betul. Pernahkah kamu membaca cerpen? Ya, ayo, siapa yang pernah baca cerpen? Ya, pernahkah kamu membuat cerpen? Ya, pernah Bu, tapi nggak tuntas. Ya kan? Oke. Nah, sebenarnya cerpen itu tidak asing lagi bagi kita. Nah, kita banyak bisa menemukan cerpen ini dalam majalah, dalam surat kabar, selain dalam buku pelajaran kita ya. Ya. Nah, misalnya kalau di media cetak seperti koran ataupun surat kabar, itu sering kita menemukan cerpen. Biasanya itu di koran SIP, itu setiap hari Minggu pasti ada di sana kumpulan-kumpulan cerpen yang ditulis oleh para pelajar seperti kamu, ya, sampai dengan nanti anak-anak kuliah, ya. Sering mereka di sana menuangkan ide-idenya dalam bentuk cerita. Jadi anak-anak ibu juga nanti ibu harapkan kamu mampu menulis sebuah cerpen. Nah, cerpen itu sendiri adalah jenis karya sastra berbentuk prosa. Sekali lagi, cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik sama dengan permasalahan, dan terdapat penyelesaian ataupun solusi dari masalah yang dihadapi. Itulah pengertian cerpen. Jadi cerpen itu sendiri merupakan karya sastra yang berbentuk prosa, dan itu disebut bersifat fiktif. Berarti itu rekayasa. Nah, tetapi perlu kamu garis bawahi di sini, biasanya cerpen ini diangkat dari kisah-kisah kehidupan yang dialami oleh sang tokoh, ya. Nah, fiktif. Pernah kan mendengarkan kata fiktif? Kalau kamu menonton sinetron kan itu nanti dibuat cerita ini hanyalah fiktif belaka jika ada kesamaan nama tokoh, ya kan, karakter, bukan unsur kesengajaan, kan seperti itu. Nah, tetapi cerpen ini seperti yang Bu katakan tadi, itu biasanya diangkat dari kisah-kisah kehidupan yang dialami oleh sang tokoh, ya. Jadi pengalaman-pengalaman hidupmu itu bisa kamu angkat menjadi sebuah cerpen, ya. Tentunya di sana kamu harus juga menggunakan kata-kata diksi ataupun pilihan kata yang tepat untuk menambah kenikmatan ceritamu. Nah, jadi itu adalah pengertian cerpen. Nah, yang berikutnya, seperti apa ciri-ciri cerpen itu? Ya, walaupun cerpen dengan novel misalnya itu sama-sama berbentuk karya sastra prosa, tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Sama halnya dengan kita. Walaupun kita sama-sama manusia, kita memiliki ciri yang berbeda. Sering Ibu katakan, kembar sekalipun, ya, pasti ada sedikit perbedaan dari ciri-ciri mereka. Nah, ciri cerpen yang pertama terdiri dari 10.000 kata. Nah, artinya di sini bahwa cerpen itu
hanya terdiri dari 10.000 kata, atau dengan kata lain, cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Ya. Oke. Yang kedua, selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, jadi karena ceritanya juga singkat, tadi Bu katakan tidak lebih dari 10.000 kata, ya. Jadi kita bisa membacanya selesai dalam sekali duduk. Misalnya, kalau dalam pertemuan tatap muka, ya, mungkin satu les itu Ibu kasih waktunya untuk membaca cerpen. Berarti satu les itu 40 menit, ya. Itu bisa kamu selesaikan membaca, ya. Oke, tetapi dengan catatan yang kamu tetap harus fokus, ya. Kalau tidak fokus, ya, sambil membaca, sambil makan-makan, sambil ngobrol-ngobrol, ya, jangankan sekali duduk, setahun pun gak selesai-selesai, ya kan? Nah, jadi karena ceritanya singkat, selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, lalu yang berikutnya, bersifat fiktif. Fiktif. Tadi Bu katakan itu fiktif itu rekayasa, ya, tidak nyata seperti itu. Yang berikutnya, hanya mempunyai satu alur saja. Jadi cerpen itu, ya, hanya memiliki satu alur. Nanti dalam pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari unsur-unsur intrinsik sebuah cerpen, yang salah satunya adalah alur. Nah, jadi alur sama dengan jalan cerita. Karena ceritanya singkat, ya, jadi cerpen itu hanya memiliki satu alur. Alur itu ada 3, yaitu ada alur maju, di mana alur maju ini adalah ceritanya dari awal, pertengahan hingga akhir, tidak ada yang mundur ke belakang gitu ya. Lalu yang kedua itu ada alur mundur, ceritanya dimulai dari akhir, pertengahan hingga awal. Dan yang ketiga itu ada alur maju mundur. Tapi bukan berarti maju mundur cantik, bukan seperti itu ya anak-anak Ibu ya. Ya. Maju mundur artinya alur campuran, ya. Misalnya mulai dari awal, pertengahan ceritanya masih maju. Lalu sudah sampai mau ke akhir, nanti ada lagi cerita yang diulang di awal, tetapi langsung dilanjutkan ke akhir, ya. Oke. Jadi cerpen itu hanya memiliki satu alur karena ceritanya singkat. Bisa saja alur maju, bisa saja alur mundur, ya. Oke. Berbeda dengan novel. Novel itu karena ceritanya juga banyak, panjang, ya, bisa alurnya lebih dari satu, ya. Atau sering menggunakan alur campuran, ya. Yang berikutnya, isi cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Inilah yang katakan tadi, ya. Biasanya cerpen itu, ya, mengangkat atau mengisahkan, ya, kisah sang tokoh, ya, ataupun si penulis cerita tersebut, ya. Cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikutnya, penggunaan kata-kata mudah dipahami. Artinya pilihan-pilihan kata juga yang digunakan di sana adalah yang sederhana sehingga mudah dipahami. Kamu bisa nanti membandingkan ketika kita sudah selesai belajar cerpen dan kita sudah selesai belajar novel, mana kata-kata yang lebih sulit kamu cerna? Apakah dalam cerpen ataupun novel? Ya, biasanya itu lebih sulit kita pahami dalam novel, ya. Kalau dalam cerpen, ya, kata-katanya itu masih mudah dipahami, masih sederhana seperti itu. Oke. Yang berikutnya, penokohan sangat sederhana. Nah, karena ceritanya juga singkat, tentu di sini tokoh-tokohnya juga sedikit, ya. Dan
penggambaran karakter tokoh di sana itu masih sangat sederhana, ya. Sekali lagi katakan, nanti di unsur-unsur intrinsik akan kita bahas lebih dalam mengenai tadi alur dan juga nanti penokohan. Oke. Nah, itulah yang termasuk ke dalam ciri-ciri cerpen. Lalu yang berikutnya kita masuk ke struktur cerpen. Nah, struktur cerpen. Baik, anak-anak ibu. Struktur cerpen itu yang pertama ada abstrak. Abstrak yaitu gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan. Ini adalah pengantarnya, ya. Abstrak, gambaran awal, pengantar, ya. Ibarat sinetron ini masih baru mau mulai tayang lah ini, ya, kira-kira seperti apa nanti itu, ya, sinetronnya, ya. Abstrak itu gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan, ya. Itu dia, masih pengantar. Nah, yang berikutnya ada orientasi. Orientasi ini berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita, ya. Orientasi berhubungan dengan waktu, kan nanti kan ini berhubungan dengan latar, ya nak. Ada latar waktu, latar suasana, dan juga latar tempat. Nah, jadi orientasi ini menyangkut latar lah kita katakan, ya. Yaitu yang berhubungan dengan waktu, misalnya kapan terjadinya, lalu seperti apa suasana yang tergambar di sana, apakah menegangkan, apakah menggembirakan, apakah menyedihkan, seperti itu. Lalu tempat-tempat yang digunakan dalam cerita tersebut. Yang berikutnya itu ada konflikasi. Konflikasi ini yaitu berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat serta karakter dan watak tokoh. Nah, jadi dalam komplikasi inilah diceritakan semua peristiwa-peristiwa kenapa itu bisa terjadi, ya, apa yang menjadi penyebabnya, seperti apa akibatnya, lalu bagaimana karakter-karakter tokoh. Di sanalah semua tergambar dalam struktur yang ketiga, yaitu konflikasi. Yang berikutnya klimaks. Klimaks ini sama dengan puncak permasalahan. Nah, kalau tadi dalam komplikasi sudah mulai diceritakan sebab akibatnya, seperti apa karakter-karakter tokoh. Lalu pada klimaks ini sama dengan puncak suatu permasalahan, ya. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada evaluasi, ya. Permasalahan yang sudah sampai puncak atau sampai klimaks tadi sudah mulai ada jalan keluar. Nah, anak-anak ibu, tentu setiap ada masalah itu pasti ada solusi ataupun jalan keluar yang kita cari. Nah, jadi evaluasi sama dengan permasalahan yang sudah sampai puncak tadi sudah mulai ada jalan keluar, tapi belum tuntas, tapi sudah mulai ditemukan titik terangnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kalau si A dengan si B kamu berkelahi di sekolah misal, ya. Lalu kan bapak atau ibu guru akan bertanya apa sebabnya, apa yang menjadi permasalahannya, kan seperti itu, ya. Nah, lalu nanti setelah ditanya sudah mulai kelihatan titik terang siapa yang memulai permasalahan. Kalau dari awal kan itu tidak akan mengaku, semua memenangkan diri sendiri pada umumnya, kan seperti itu. Nah, jadi evaluasi permasalahan yang sudah sampai puncak, sudah mulai ada jalan keluar, sudah mulai nampak titik terangnya, seperti itu, tapi belum sampai proses penyelesaian. Oke. Nah, yang berikutnya resolusi. Nah, kalau tadi sudah mulai nampak titik terangnya di evaluasi, lalu di resolusilah kita tuntaskan, yaitu proses penyelesaian. Ya. Lalu yang berikutnya itu ada koda. Koda. Struktur yang terakhir dari cerpen itu ada koda, yaitu nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita. Jadi
Koda ini adalah nilai yang bisa kita petik. Karena dari setiap cerita itu pasti ada nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh si penulis ataupun si pengarang kepada si pembaca. Atau bahkan dari setiap masalah pasti ada nilai-nilai yang kita ambil. Ya. Oh, ketika saya atau ibu contohkan pada saat kita ulangan tengah semester yang kemarin, ada beberapa siswa yang mengecewakan hati ibu. Ya, tapi tidak semua. Kecewa bukan berarti karena ibu dilawan, seperti itu bukan, ya, atau karena kamu mengirimkan jawabanmu secara tidak sopan, tidak. Tapi ibu kecewa karena apa? Ya, kamu mengerjakannya tidak serius. Padahal soal-soal itu semua ibu berikan, ya, tidak ada di luar materi yang sudah ibu sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetapi ada beberapa di antara anak ibu, ya, yang bagi ibu menilai kamu itu di situ bukan tidak memahami, bukan tidak mengetahui soalnya, tetapi kamu kurang memberikan perhatian. Kamu main-main. Nah, jadi nanti sesudah diberikan nilai sama kamu, sudah dikembalikan nilai sama kamu, ya, harusnya anak-anak ibu belajarlah dari situ. Dari setiap permasalahan itu kita pasti ada nilai-nilai tadi yang kita ambil, ada nilainya, ada pelajaran yang kita ambil dari situ. Ya, anak-anak ibu ya. Oke, jadi koda ini sama dengan nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita. Nah, demikian struktur dari cerpen. Nah, sebagai penutup, ibu akan memberikan oleh-oleh sama kamu. Masih sama seperti biasa, ibu akan memberikan pantun. Mudah-mudahan dari pantun ini kamu bisa mengambil hikmah ataupun nilai apa yang bisa kamu petik. Ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah si corona segera hilang, bolehlah kita bertemu lagi dalam pembelajaran tatap muka. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.